Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Yuni di Majalengka, Umi. Dengan sahabat Yuni di Majalengka. Baik, kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung kepada Bu ya. Silakan. Silakan. Ya, Umi, mohon bertanya, Umi. Iya, silakan. Bu ya, bisa ya? Bisa langsung. Silakan, langsung. Gini, Umi. Saya kan sudah berumah tangga 2 tahun ya, Mi ya. Cuma suami tuh kebaperan tuh, Mi. Segala sesuatunya dimasukkan ke hati, terus bermalas-malasan dalam bekerja. Bahkan dalam hubungan asmara juga, di saat dia sibuk dalam pekerjaan, lupa dengan istrinya, Umi. Berbulan-bulan nggak menyentuh istrinya. Baik. Terus dengan orang tua juga kadang suka membicarakan. Nah, saat ini pun orang tua terluka, Mi, karena sifatnya suami kan ya, Mi. Suami itu terkadang suka iya di depan, tapi di belakang lain tuh, Mi. Suka membicarakan istri juga. Jadi suka menjelekkan istrinya juga, Mi. Menjelekkan orang tua juga. Jadi baiknya gimana ya, Mi, menghadapi seorang suami yang kebaperan, kadang bermalas-malasan dalam pekerjaan dan melupakan istrinya, bahkan kewajiban batin pun kurang, Mi. Udah dohirnya berkurang karena kami pun ya, saya juga bekerja, Mi. Baik. Mohon solusinya, Umi. Baik, terima kasih. Mohon solusinya ke Buya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Buya, Umi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab ya. Baik, yang Anda lihat kelebihan yang Allah berikan. Mungkin ada satu nilai positif yang mungkin tidak bisa Anda sebut hari ini. Pandang nilai positifnya di dalam suami. Mungkin dia sudah menjadi bapak daripada anak-anak Anda. Mungkin syukuri ini Anda punya keturunan dari dia, atau kebaikan-kebaikan Anda ingat dulu, supaya tidak hanya melihat sisi negatif daripada sang suami. Adapun masalah suami malas-malasan, apakah betul dia malas atau memang dia tidak sukses dalam bekerja? Karena dalam bahasa Anda sendiri sampai dia lupa Anda karena bekerja. Jadi malas menurut Anda, definisi malas menurut Anda itu seperti apa? Karena dia bekerjanya pun sampai lupa dengan Anda, tidak menyentuh Anda menurut Anda dan sebagainya. Baik, hal yang sedemikian ini mungkin Anda bisa, kita harus komunikasi langsung lah, kita harus tanya. Suami juga kita harus tanya, dudukkan suami. Tapi secara umum, nasihat kami mulai dari diri Anda sendiri. Manusia ini kan ya begini loh ya, ada satu penyambung namanya komunikasi. Jadi mungkin Anda harus melatih orang yang susah berkomunikasi, atau komunikasi kurang baik, atau menurut Anda baper dan sebagainya tadi. Anda yang memulai, termasuk ya Anda tidak usah ragu sebagai seorang istri misalnya. Jika Anda punya keinginan sangat pribadi, nggak usah Anda sampaikan dengan bahasa yang indah. Bahkan mungkin Anda duduk manis dengan sang suami untuk menceritakan hal-hal semacam itu, sangat pribadi, Pak. Kemudian juga masalah pekerjaan itu tidak indah, tidak manis kalau seorang istri, karena itu bahasanya menuntut. Bahasa menuntut, bahasa bekerja, kenapa kamu tidak kerja dan sebagainya, dia akan tersinggung. Jadi sekarang mulailah diri Anda adalah dengan sudah nerima dia sebagai hadiah dari Allah. Anda berlemah lembut dengan suami, bertutur kata yang lembut, biasakan dengan kalimat terima kasih dengan apapun bentuknya. Tidak jaminan, apalagi Anda mengarah seolah-olah apakah enak pisah saja. Oh, tidak jaminan kalau Anda berpisah dengan beliaunya laku Anda lebih enak, belum tentu. Dan tadi masalah suka menggunjing orang tua dan juga istri. Maka dari itu adalah kebiasaan yang tidak baik, harus dirubah dengan ilmu, dengan pergaulan juga. Dan mungkin Anda juga bisa membuka diskusi dengan beliaunya. Hal yang demikian itu adalah tidak baik. Dengan bahasa halus, apakah Anda mengirim surat cinta, wahai suamiku tercinta dan sebagainya. Mungkin Anda sampaikan kalau Anda mencintainya. Hanya kadang saya sedikit sedih, saya sedih kalau tiba-tiba abang membicarakan tentang ibu saya atau ayah saya. Akan begitu. Jadi sampaikan saja. Kalau sudah disampaikan dengan bahasa halus ternyata masih saja dengan semacam itu, Anda baru nanti bisa mengambil langkah selanjutnya seperti apa.
Karena bisa jadi, mohon maaf, perubahan suami juga karena reaksi daripada istri atau efek daripada istri yang kurang tanggap, atau istri sendiri tidak pernah. Ya mungkin seorang suami kenapa kok sampai berbulan-bulan tidak disentuh? Apakah dari diri Anda sendiri juga sibuk dan sebagainya? Giliran pulang ke rumah mungkin Anda harus sudah capek, sehingga sang suami menjadi putus asa untuk ngurusi itu, sehingga lebih senang dengan dia, dengan bermain atau apa gitu. Jadi marilah siapapun yang punya problem di dalam rumah tangga itu jangan kencang mengoreksi pasangannya, akan tapi alangkah indahnya kalau kembali kepada diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri, pelayanan Anda, pengabdian Anda, kemudian juga di dalam urusan kalau mengabdi ke orang tua Anda dahulukan. Anda misalnya sering-sering kepada suami titip salam, mengirim hadiah kepada mertua Anda, diketahui oleh sang suami akan tersentuh, istri kok baik banget, dia akan mikir. Tapi jangan hanya sekedar kita mengkritisi saja, kemudian apalagi dengan marah, menyalahkan. Bisa jadi itu sebabnya adalah dari kita sendiri. Seperti itu. Koreksi diri Anda sendiri. Kalau ternyata setelah Anda koreksi dan Anda berbenah kok ternyata masih saja semacam itu, boleh nanti ada episode selanjutnya. Artinya apa yang hendaknya kita ambil langkah semacam itu. Apakah nanti harus cerai? Entar dulu. Cerai itu adalah risikonya besar. Sebab Anda hari ini masih punya halal. Biarpun hanya mungkin sebulan sekali Anda bertemu dengan suami, berhubungan dengan suami, itu masih jauh lebih bagus daripada tidak punya sama sekali. Na'udzubillah. Kemudian adanya problem itu juga menjadikan Anda adalah mungkin berkurang. Tapi kalau sudah bercerai, na'udzubillah, setan akan membisikkan sampai banyak orang sudah bercerai masuk wilayah zina. Na'udzubillah. Zina adalah hina di dunia, hina di akhirat. Seperti itu. Baik, subhanallah, terima kasih atas jawabannya.